Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau arahan-arahan Islami yang bermanfaat untuk perbaikan masyarakat kaum muslimin dan individu-individu kaum muslimin oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sampai pada pembahasan ahaditsu haular rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis atau di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penting untuk kita ketahui sebagai pegangan dalam hidup kita. Ya, bukan berarti ini membatasi. Selain hadis ini berarti nggak penting, tidak. Tapi ini di antara hadis-hadis yang hendaklah seorang muslim benar-benar pegang teguh, karena ini termasuk di antara wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi lan tadillu abadan. Kitaballahi wa sunnata nabiyhi." Rawahul Hakim wa sahhahahu Al-Albani. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah nabinya. Dalam hadis ini ada wasiat dari Nabi SAW untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu namanya hadis dan juga Al-Quran itu harus dipahami dengan dalil-dalil yang lain. Nggak boleh kita hanya mencukupkan dengan satu dalil kemudian kita tutup mata dengan dalil yang lain, karena ada sebagian kelompok yang seperti itu. Dengan hadis ini sebagian orang mengatakan, tuh Nabi mengatakan bahwa kita hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada Nabi menyuruh kita untuk berpegang dengan manhaj salaf, pemahaman para sahabat. Ada nggak di hadis itu Nabi mengatakan dengan pemahaman para sahabat? Enggak. Terus dari mana kita menyimpulkan bahwasanya kita wajib memahami atau berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat? Dari mana kita dapatkan itu? Dari hadis yang lain. Iya, karena satu hadis dengan hadis yang lain itu saling menafsirkan, saling melengkapi.
Maka dilengkapi dengan hadis yang lain. Nabi SAW misalnya mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Pegang erat sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ya, para khulafa itu maksudnya adalah Abu Bakar, Umar yang merupakan sahabat terbaik. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan, sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73, semuanya terancam neraka kecuali satu, yaitu kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang berada di atas jalanku dan para sahabatku. Ya, maka kita wajib memahami, berpegang di dalam agama ini dengan tiga hal ini: Kitabullah, sunnah Nabi SAW, dan apa yang dipahami oleh para as-salaf, yaitu para sahabat dan generasi setelahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kata beliau, innamal muttaba' fi ifbati ahkamillahi ta'ala kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sabilus sabiqinal awwalin. Sesungguhnya yang diikuti dalam menetapkan hukum di dalam agama kita adalah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalannya para as-salaf, generasi pertama. Fala yajuzu itsbatu hukmin syar'iyyin biduni hadhil usulis tsalatsa. Maka tidak boleh menetapkan apapun di dalam agama ini kecuali dengan tiga hal tadi: Kitabullah, dengan sunnah Nabi, dan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian di sini disebutkan sunnah Nabi. Kata-kata sunnah itu banyak maknanya. Yang pertama, sunnah itu bisa bermakna akidah. Ya, sunnah bisa bermakna akidah, hal-hal yang merupakan keyakinan. Makanya para ulama itu banyak menulis kitab-kitab akidah, tapi namanya sunnah. Seperti apa? Usulus sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Terus Syarhus sunnah Imam Al-Barbahari. Siapa lagi? Ada Syarhus sunnah juga. Naam, muridnya Imam Asy-Syafi'i, Syarhus sunnah Imam Al-Muzani. Apa lagi? Aslus sunnah wa i'tiqaduddin, As-Sunanul Kubra. Ada juga As-Sunnah karangan anaknya Imam Ahmad. Siapa? Abdullah bin Imam Ahmad. As-Sunnah karangan Al-Imam Ibnu Abi Asim. As-Sunnah karangan Al-Khallal. Ya, Usulus sunnah juga karangan Al-Humaidi. Al-Humaidi gurunya Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Ya. Kemudian juga Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah karangan Imam Al-Lalikai. Banyak para ulama menyebut kitab-kitab akidah dengan as-sunnah. Maka as-sunnah itu maknanya adalah akidah, perkara-perkara dogmatis. Ya, perkara-perkara dogmatis. Kemudian yang kedua, as-sunnah itu bisa bermakna apa? Al-hadis. Ya, as-sunnah bisa bermakna hadis. Nah, ketika disebutkan kitabullah wa sunnah nabinya, maksudnya adalah hadis. Ya, kitabullah dan sunnah nabi, maksudnya adalah hadis. Kemudian yang ketiga, as-sunnah itu berarti Islam secara keseluruhan. Ya, as-sunnah itu bisa berarti Islam secara keseluruhan. Seperti Nabi mengatakan, nanti ada hadisnya. Nah, hadis yang nomor 9 di kitab itu. Antum perhatikan, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku, berarti maksudnya ajaranku, ajaran Nabi SAW, agama syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, ini mencakup Islam secara keseluruhan. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, di awal kitab Syarhus Sunnah beliau mengatakan apa? Kalimat yang fenomenal. Wa'lam
annal islama huwa sunnah was sunnatu hiyal islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah as-sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Ya, sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, sunnah itu bisa bermakna yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan sanksi dosa. Ya, ini sunnah yang sering kita dengar, sunnah yang teman-temannya wajib, mubah, makruh, haram gitu. Ya, maka setiap konteks pahami setiap kalimat sunnah pahami sesuai konteksnya. Jangan keluar dari konteks. Ada orang-orang yang gagal paham, oh ini ustadz sunnah, berarti ada ustadz wajib, ya, berarti ada ustadz mubah. Ya. Ini orang ya, sunnah di situ maksudnya adalah ustadz yang mengajarkan sunnah, artinya mengajarkan ajaran Nabi SAW yang sebenarnya, ya, mengajarkan agama yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, jangan kemudian gagal paham, wah ini ahlus sunnah, berarti ada ahlul wajib. Ya, ahlus sunnah itu berarti orang-orang yang cuman ngerjain yang sunnah-sunnah saja. Jadi kalau mau duhur cuman qobliyah ba'diyah, duhur enggak. Soalnya sing sunnah qobliyah ba'diyah dok. Ini keliru. Ya, maka pahami sesuai dengan konteksnya. Kemudian masih di hadis ini kita bicara hadis yang pertama. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam, Nabi menyebutkannya tidak dengan lafal seperti ini. Dan ini sering dipakai sama orang-orang Syiah Rafidhah. Nabi SAW menyebutkan, inni taraktu fikum amroini au thaqalaini. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama, ahaduhuma adalah kitabullah. Ya, kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Fahatha bi kitabillah, kata Zaid bin Arqam, maka ketika itu Nabi SAW memotivasi kita para sahabat untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Ya, fahatha bi kitabillah. Kemudian yang kedua, Nabi menyebutkannya apa? Bukan sunnah. Naam, wa ahli baiti, wa ahla baiti. Dan perkara kedua yang aku tinggalkan kepada kalian adalah ahlul baitku. Udzakirukumullaha fi ahli baiti, udzakirukumullaha fi ahli baiti, udzakirukumullaha fi ahli baiti, kata Nabi. Aku ingatkan kalian kepada Allah. Artinya takutlah kalian kepada Allah dalam menjaga ahlul baitku. Takutlah kalian kepada Allah dalam menjaga ahlul baitku. Takutlah kalian kepada Allah dalam menjaga ahlul baitku. Nah ini kata mereka, tuh lihat, Nabi memerintahkan kita untuk berpegang dengan ahlul bait, Al-Quran dan ahlul bait. Itu riwayat Muslim, lebih sahih daripada hadis yang kita baca ini. Riwayat siapa itu? Hakim. Maka kata mereka, ini Wahabi ini kenapa sukanya baca hadis ini tapi tidak membaca hadis yang riwayat Muslim, disembunyikan sama mereka. Ya, maka dibantah oleh para ulama, dusta. Ahlus sunnah itu orang yang paling fair, paling jujur. Gak pernah mereka menyembunyikan hadis. Buktinya ada dalam riwayat-riwayat Imam Muslim. Ya, dan dicetak, yang nyetak juga yang kata mereka Wahabi. Emang kalau Sahih Muslim cetakannya Wahabi, hadisnya hilang. Ya, ada tuduhan kayak gitu. Cetakannya Wahabi itu banyak menghilangkan hadis katanya. Naudzubillah. Ada, jujur. Cuman coba perhatikan sabda Nabi tadi. Nabi meninggalkan dua perkara. Yang pertama kitabullah, kata Zaid bin Arqam, fahatha bi kitabillah. Nabi memotivasi kita untuk berpegang dengan kitabullah. Tapi ketika menyebutkan ahlul bait, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk berpegang dengan ahlul bait. Nabi hanya mewasiatkan untuk menjaga hak-hak ahlul bait. Ya, Nabi hanya memerintahkan untuk menjaga hak-hak ahlul bait, karena ahlul bait itu punya perlakuan khusus yang berbeda dengan yang non ahlul bait. Betul. Ya, mereka harus diperlakukan secara khusus
tidak sebagaimana mukmin mukmin yang lainnya. Cuman siapa ahlul bait ini? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah sekedar punya jalur nasab dengan Nabi SAW kemudian dikatakan sebagai ahlul bait? Tidak. Ya, karena kalau punya sekedar hubungan kekeluargaan dengan Nabi lantas dikatakan sebagai ahlul bait, harusnya Abu Lahab itu juga itu lebih ahlul bait lagi. Abu Thalib juga ahlul bait karena mereka kerabatnya dekat dengan Nabi SAW. Ya, maka ahlul bait adalah mereka yang memiliki kekeluargaan, hubungan keluarga, nasab dengan Nabi SAW, dan dia ittiba, mengikuti Nabi SAW. Kapan dia menyimpang dari Nabi, entah dengan kesyirikan atau dengan kebid'ahan, maka tidak ada ahlul bait pada orang tersebut. Apa dalilnya? Allah menceritakan tentang ahlul baitnya Nabi Nuh di dalam surat Hud. Antum baca surat Hud, ada kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika banjir, maka Nabi Nuh dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkut keluarganya. Allah mengatakan falamma jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlak wa man sabaqa alaihi alqaulu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wahai Nuh, ketika datang perkara kami, yaitu banjir, sampai tungku mengeluarkan air, biasanya tungku kompor ngetok nopo? Api, tapi ketika banjir yang dahsyat itu kompor ngetok no banyu. Nah, itu untuk menggambarkan saking dahsyatnya banjir tersebut. Maka angkutlah masing-masing satu pasang. Ya, angkutlah masing-masing satu pasang ke kapalmu, dan juga ahlul baitmu, keluargamu, waman aman, dan juga orang-orang yang beriman kepadamu. Tapi ternyata ada satu anaknya Nabi Nuh yang tenggelam. Kan gitu kan ceritanya kan? Diajak sama Nabi Nuh, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo munggah, naik bersama kami, dan jangan kau bersama orang-orang yang kafir. Mokong, cengkal anaknya. Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabal, aku akan naik ke atas gunung, yaqsimuni minal ma', niscaya aku akan selamat dari air banjir itu. Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Namun ternyata ombak yang menghempaskan anaknya Nabi Nuh itu dan dia tenggelam. Nah, setelah surut, Nabi Nuh mengatakan, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Wahai Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku itu termasuk ahlul baitku, dan sesungguhnya janjimu itu hak. Artinya, ya Allah, kau kan tadi sudah janji bahwasanya ahlul baitku itu selamat, tapi kok ahlul baitku tenggelam. Jadi Nabi Nuh ingin menagih janji Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Sesungguhnya itu yang singkelem itu bukan ahlul baitmu. Meskipun dia anak biologismu, tapi dia bukan ahlul baitku. Kenapa? Karena tidak ittiba kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, tidak mengikuti bapaknya, tidak mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Ya, jadi kita nggak usah lah ikut orang-orang ya ribut masalah nasab, ini nasabnya nyambung apa tidak. Enggak, metode kita gampang. Ya, metode kita gampang. Kita tidak mempermasalahkan nasab. Kau bawakan bahwasanya kau ini memang betul keturunan Nabi, kau bawakan sertifikat misalnya, iya, diakui oleh, ya mau tes DNA, mau tes urin, terserah lah. Iya, terserah lah sudah. Mau kau bawakan bukti-bukti, 1000 bukti, diakui oleh lembaga ini, ya sudah, kita percaya. Tes darah, ada ya. gulanya. Ya bang? Oh, tes darah. Ya sudah, kita percaya. Ya, karena memang seorang dia lebih tahu tentang nasab dirinya. Ya, kita percaya kau memiliki hubungan nasab dengan Nabi. Sekarang kita lihat, apakah kau mengikuti ajaran Nabi SAW atau tidak? Ya. Kalau ternyata kau pengkeramat kuburan, sukanya nyium-nyium batu nisan, ya kan, sukanya ngalap-ngalap berkah di kuburan wali-wali, kemudian melestarikan bid'ah-bid'ah, dan justru memerangi ahlus sunnah,
maka ya sudah, ya, status sebagai ahlul bait tidak bermanfaat ketika itu. Ya, itu cara kita ahlus sunnah. Ya, maka nggak usah ikut gonjang ganjing, nasab nggak usah ikut. Ya, cara kita gampang, lihat saja ittiba apa enggak sama Nabi SAW. Kalau ittiba, ya kita muliakan dia, ya kemudian kita dudukkan, kita hormati dia, kita yakini bahwa dia memiliki keutamaan, ya jika dibandingkan dengan muslim lain yang tidak memiliki ya hubungan nasab dengan Nabi SAW. Tapi lihat ittibanya dulu, jangan lihat nasabnya dulu. Orang-orang kebanyakan ngelihat apanya dulu? Ngelihat nasabnya dulu, nggak ngelihat ittibanya. Ngelihat nasabnya dulu, oh iya ini keturunan Nabi, langsung diikuti, apapun yang dikerjakan pasti benar. Ya, apalagi ya ngaku-ngaku punya pintu kunci surga, nggak bisa masuk surga kalau nggak lewat mereka, naudzubillah. Ya mungkin surganya Dajjal. Ya, Dajjal kan bawa surga kan? Ya, Dajjal mengaku-ngaku punya surga. Ya. Fatimah, ini nanti hadis yang ke berapa ya? Nah, nomor 3. Ya, untuk lihat hadis nomor 3 di kitab itu. Nabi mengatakan, "Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah putrinya Muhammad." Ada yang meragukan Fatimah ini nasabnya nggak nyambung sama Nabi. Ya? Langsung anaknya. Bukan keturunan sekian, bukan. Langsung anaknya. Apa kata Nabi? "Salini min mali ma syi'ti." Wahai Fatimah, mintalah kepadaku apa-apa dari hartaku. Fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah sedikit pun. Artinya aku tidak akan bermanfaat bagimu di hadapan Allah. Artinya kau yang mempertanggungjawabkan perbuatanmu sendiri. Artinya hubungan kekerabatan aku dengan engkau tidak serta-merta kemudian menjadikan engkau spesial, tidak serta-merta menjadikan engkau selamat. Enggak. Tetap apanya? Amalannya. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang lambat amalannya, nggak bisa dipercepat dengan nasabnya. Ya, nggak bisa dipercepat dengan nasabnya. Nabi juga mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku yang memotong tangannya. Artinya nggak ada pengecualian. Enggak, kalau salah, meskipun dia itu dzurriyyah Nabi, meskipun dia itu keturunan Nabi SAW, kalau salah tetap mendapatkan sanksi, tetap mendapatkan dosa. Bukan terus kebal dosa, enggak. Ya, bukan terus kebal dosa, melakukan apapun tidak berdosa, enggak. Ya, ini Fatimah, ketika dia mencuri, maka Nabi mengatakan, aku yang akan memotong tangannya. Maka keturunan Nabi SAW kalau menyimpang juga tetap diperingatkan atau tidak? Tetap ditahdzir, diperingatkan umat dari penyimpangan-penyimpangannya. Jangan terus kemudian mengatakan, wah kok mentahdzir cucunya Nabi, ya, nanti berhadapan dengan Nabi SAW. Loh, justru ini menunaikan perintah Nabi SAW. Ini menunaikan perintah Nabi SAW. Tapi ya gitu doktrinnya mereka itu. Kalau sudah mengganggu anak cucunya Nabi, maka nanti akan berhadapan dengan Nabi. Yo wedi wong-wong. Diweden-wedeni ngono. Iya. Berhadapan dengan Nabi. Tapi itu ya, jadi bantahannya kepada Syiah bahwasanya betul hadis itu sahih. Namun pemahamannya tidak seperti pemahaman kalian. Nabi mengatakan di situ ahlul baitnya dalam rangka untuk supaya para sahabat dan umat setelahnya benar-benar mencintai ahlul bait, memperhatikan ahlul bait. Dan ahlul bait itu apa diantara cirinya itu yang paling menonjol? Tahrum alaihi zakah, tidak boleh menerima zakat. Nah ini ahlul bait akhirnya jaluk duit. Loh ya kan? Ngaku ahlul bait tapi sukanya malakin orang. Nah ini nggak benar. Ingatkan, kalau kau memang ahlul bait, haram ahlul bait menerima sedekah, menerima zakat. Yang boleh hanya menerima hadiah. Nggak boleh menerima zakat, nggak boleh menerima sedekah. Karena itu min awsakhin nas. Karena itu harta kotornya manusia.
Dan harta sedekah, harta zakat itu la tanbaghi li ali Muhammad, tidak boleh untuk keluarga Muhammad. Padahal ada sebab urutnya. Ada yang tahu kenapa Nabi kok mengatakan hadis tadi? Kenapa? Enggak, bukan itu. Nabi hadis Zaid bin Arqam tadi loh, aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dalam menjaga ahlul bait, hak ahlul bait. Nabi mengatakan demikian itu ketika di Ghadir Khum, ya, berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib itu dibenci oleh sebagian sahabat. Karena Ali dianggap salah ketika langsung mengambil ghanimah. Ya, langsung mengambil bagian ghanimah. Memang Ali mendapatkan ghanimah tapi langsung diambil tanpa diserahkan kepada Nabi dulu. Wah, sing dijopo iki budak pisan. Yang diambil ini sama Ali bin Abi Thalib budak. Maka sebagian sahabat ada menaruh ketidaksukaan dengan Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib ini ahlul bait, bukan? Ahlul bait. Maka ketika itu Nabi mengingatkan mereka untuk mencintai Ali bin Abi Thalib. Ya, karena apa yang dilakukan Ali benar. Ali mendapatkan hak dari harta ghanimah. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba. Tuh. Ketahuilah harta ghanimah yang kalian dapatkan 1/5-nya itu milik Allah, milik Rasulnya dan ahlil bait, karib kerabat. Ali termasuk karib kerabat Nabi SAW. Ya, maka Nabi ingin para sahabat mencintai Ali bin Abi Thalib. Bahkan sampai kemudian Nabi mengatakan, dan kalimat ini menjadi dalil bagi orang-orang Syiah bahwa Ali adalah pemimpin, kata mereka. Apa? Ucapan Nabi yang fenomenal. Biasanya kalau lagi lebaran, hari raya Idul Ghadir, hari raya mereka itu, 18 Dzulhijjah, Idul Ghadir, itu ada spanduk-spanduk perayaan-perayaan mereka itu. Terus ada ilustrasi, ada 2 orang sedang mengangkat tangan gitu. Yang satu digandeng tangannya gitu. Itu maksudnya Nabi mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib. Apa kalimatnya? Nah, man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Barang siapa yang aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Maula di situ diartikan sama mereka sebagai pemimpin. Barang siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Maka kata mereka tuh, harusnya yang jadi pemimpin setelah Nabi siapa? Ali. Memang Abu Bakar ini ngerebut, Umar juga, Utsman juga. Tuh, gara-gara itu mereka dikafirkan. Ya, harusnya itu haknya Ali yang jadi khalifah, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman. Padahal arti maula di sini artinya apa? Ya, Bang? Itu salah satu arti maula juga. Maula itu artinya adalah orang yang dicintai. Karena kasusnya ini sedang kasus Ali itu lagi nggak dicintai sama sahabat. Maka Nabi menekankan kepada para sahabat, kalau kalian mencintai aku, wajib kalian juga mencintai Ali bin Abi Thalib. Ya, ini diucapkan oleh Nabi kepada sebagian sahabat yang ada kebencian sama Ali. Akhirnya mereka nggak benci lagi sama Ali karena taruhannya gitu tadi. Waduh, kalau benci Ali berarti benci Nabi SAW. Ya. Tapi itu ya, poin yang pertama. Poin yang kedua, Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Panjang hadis dari Al-Irbad bin Sariyah. Kata Nabi, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Nah, sunnah di sini artinya apa? Thariqah, jalan, yaitu ajarannya Nabi. Ya, ajarannya Nabi, konsep beragamanya Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga para khulafa. Khulafa ini artinya apa? Pengganti. Secara asal khulafa itu artinya pengganti, bukan pemimpin. Ya. Abu Bakar khalifatu Rasulillah. Abu Bakar itu adalah khalifahnya Rasulullah, yaitu yang menggantikan Rasulullah dalam kepemimpinan. Bukan dalam kenabian, bukan. Yang menggantikan Rasulullah dalam kepemimpinan. Maka Nabi SAW, sunnahnya Nabi itu diteruskan oleh para pengganti-pengganti beliau.
yaitu para sahabat secara umum yang menggantikan sunnah Nabi SAW, yang meneruskan ajaran Nabi SAW. Lebih khusus 4 khalifah yang memang adalah sahabat yang paling mulia. Ini urutan sahabat yang paling mulia itu ijma ya, sudah ijma, nggak boleh ada yang menyelisihi. Siapa yang pertama? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sesuai dengan urutan kepemimpinannya. Betul dulu memang ada khilaf. Siapa yang lebih afdol antara siapa dan siapa? Ali dan Utsman. Memang betul dulu. Tapi setelah itu sudah ijma, Utsman lebih afdol daripada Ali bin Abi Thalib. Maka urutannya yang disepakati 4 tadi. Barang siapa yang menyelisihinya, maka itu sudah error dalam masalah akidah, sehingga bisa menyebabkan orangnya keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlul bidah. Kalau ada orang yang mengatakan, menurut saya Ali lebih afdol daripada Abu Bakar, nah ini mengatakan, meyakini demikian saja sudah keluar dari ahlus sunnah, karena kesepakatan ahlus sunnah, dan itu termasuk usul, yaitu urutan sahabat yang paling afdol tadi urutannya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apalagi yang mengkafirkan, mengatakan Ali lebih afdol daripada Abu Bakar dan Umar saja nggak boleh, meskipun nggak sampai kafir ya, seperti Syiah apa namanya, Zaidiyah ya, Syiah Zaidiyah yang tidak dikafirkan oleh para ulama. Kesesatan mereka hanya itu, diantaranya, nggak semuanya, diantaranya mereka mengatakan Ali itu lebih afdol dari Abu Bakar dan Umar, meskipun mereka meyakini Abu Bakar dan Umar itu mulia, tapi Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Dibid'ahkan mereka. Kalau Rafidhah enggak, bukan lebih mulia lagi, dikafirkan Abu Bakar dan Umar ya, maka kita kafirkan juga mereka. Ini hadisnya panjang ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pertanyaan, di sini seakan-akan sunnah Nabi dengan sunnahnya khulafa'ur rasyidin beda, ya kan? Seakan-akan Nabi membedakan antara sunnah beliau dengan sunnahnya, ajaran beliau dengan ajarannya para khulafa'ur rasyidin. Seakan-akan beda, padahal enggak, sama ya, hanya itu memperinci saja bahwasanya sunnahku itu juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Seperti misalnya Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruh. Pada Lailatul Qadar malaikat turun dan juga ruh. Siapa ruh? Jibril. Nah, apakah Jibril dan malaikat beda? Enggak, Jibril bagian dari malaikat. Nah, maka sama di sini. Sunnah khulafa'ur rasyidin itu juga bagian dari sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, cuman dibedakan karena ya, setelah Nabi SAW, maka yang dijadikan barometer adalah para sahabat. Setelah wafatnya Nabi SAW, karena Nabi mengatakan di hadits sebelumnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, karena barang siapa yang hidup setelahku. Nah, berarti yang dijadikan barometer setelah wafatnya Nabi adalah para sahabat. Nah, yang membuktikan kalau sunnahnya Nabi dengan sunnah sahabat itu sama, perhatikan di akhir di situ, tamassaku biha, bukan bihima. Paham ya? Bahasa Arab tahu. Kenapa kok biha? Jadi satu. Seandainya sunnah Nabi dengan sunnah sahabat itu dua hal yang berbeda, maka Nabi mengatakan tamassaku bihima, keduanya. Tapi Nabi enggak, Nabi menyatukan tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. 'Alaiha bukan 'alaihima. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, menunjukkan bahwa itu satu kesatuan. Hadis yang ketiga sudah ya. Nah, hadis yang kedua tadi, barang siapa yang ingin mau lebih lanjut syarah hadis ini, kalau yang bahasa Indonesianya itu kitab yang bagus yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, judulnya Wasiat Perpisahan ya, beliau rahimahullah nulis syarah dari hadis ini, Al-Irbad bin Sariyah ini.
Tamassaku biha alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Buku tipis kok. Paling harganya 20.000 mungkin. Namanya Wasiat Perpisahan. Itu syarah hadis ini. Ya, barang siapa yang ingin referensi tambahan bisa baca buku beliau. Tapi yang ketiga tadi sudah ya kita lewati ya. Ya Fatimah itu. Yang keempat, Nabi SAW mengatakan, man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah. Rawahu Al-Bukhari. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat atau durhaka kepadaku, maka dia durhaka kepada Allah. Jadi ketaatan kita kepada Rasul itu dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan dibedakan taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul. Kita nggak akan bisa taat kepada Allah kecuali dengan taat kepada siapa dulu? Kepada Rasul SAW. Maka dengan ini, orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasara, yang mereka mengaku sedang menjalankan ketaatan kepada Allah, maka ketaatan mereka tertolak. Karena semua ketaatan yang tidak melalui ketaatan kepada Rasul, maka itu tidak dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Barang siapa, katakanlah apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Maka Allah cinta kepada kalian. Maka barang siapa yang mau taat kepada Allah, maka taat kepada Rasul dulu. Ya, maka dia wajib taat kepada Rasul. Sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka sejatinya dia sedang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa menyebutkan ayat yang sama maknanya dengan ini? Baca ayatnya. Duh. Lihat bukunya langsung lupa. Naam, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang ini. Ya. Terserah, ya mesti yang tebel biasanya. Enggak, bukan dari Ana ini. Dari donatur, ya. Ada lagi, ada yang sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Surat An-Nisa atau Al-Maidah ya? Al-Maidah kalau nggak salah. Enggak, bukan. Maknanya sama seperti ini. Jadi Allah mengaitkan antara taat kepada Nabi dengan taat kepada Allah. Artinya barang siapa yang taat kepada Nabi, maka dia sedang taat kepada Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Itu ayat berapa itu? Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ya, An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sesungguhnya taat kepada Allah. Nah, ini khusus Rasul saja ya. Tapi selain Rasul SAW tidak ada yang punya seperti ini. Yaitu ketaatan kepada Allah harus lewat jalannya Rasul. Selain lewat jalannya Rasul, nggak akan bisa nyampe kepada Allah. Nggak ada ceritanya seorang ustadz atau seorang alim yang buka jalan sendiri yang berbeda dengan jalannya Rasul, yang buka jalan sendiri menuju Allah. Nah, ini harus diyakini itu jalan yang batil, bukan menuju Allah tapi menuju iblis ya. Nah, itulah thariqah di tasawuf, di sufi ya. Thariqah artinya jalan, di mana mereka membuka jalan sendiri yang berbeda dengan jalannya Rasul SAW. Karena kata mereka wali itu bisa buka jalan dewe, iya, bisa buka jalan sendiri yang berbeda dengan jalan Rasul SAW. Karena sudah sampai tingkatan makrifat, sudah bisa buka jalan sendiri. Apa dalilnya? Khadir bisa buka jalan sendiri yang berbeda dengan jalannya Musa. Naudzubillah. CJ, ya, Khadir itu bukan wali sebenarnya, dia juga nabi, bukan wali dia, tapi dia nabi.
Kemudian hadis berikutnya nomor 5, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi, jangan kalian al-itra. Al-itra artinya ya, hulu, berlebih-lebihan. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihan orang Nasara berlebih-lebihan kepada putra Maryam, yaitu kepada Nabi Isa. Mereka menempatkan Nabi Isa setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan Nabi Isa itu Allah itu sendiri. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa itu Allah, dia juga. Ini hulu. Apakah ada umat Islam yang seperti itu? Ada. Mensejajarkan Nabi SAW dengan Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululi hadithil amami. Wahai makhluk yang mulia, tidak ada bagiku tempat berlindung dikala musibah datang kecuali kepadamu. Berlindung ketika musibah kepada Rasul, ya, harusnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa inna min judika dunya wa dharrataha, dan sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai Muhammad yaitu adanya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat tercipta dari kedermawanannya Nabi SAW. Padahal Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula, milik Allah akhirat, dunia dan akhirat. Kemudian wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalam, dan sesungguhnya di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu tentang lauhul mahfud, ilmu takdir, ilmu tentang pena takdir. Ya, padahal tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali siapa? Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyasu. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat untuk diriku sendiri kecuali dengan kehendak Allah. Seandainya aku tahu yang gaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Sejarah membuktikan Nabi SAW mendapatkan musibah atau enggak? Iya, mendapatkan musibah. Nabi dakwah dilempari batu di Taif, ya, Nabi diusir dari kota Mekah, Nabi ditimpa keburukan juga. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Maka jangan berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Tempatkan beliau sesuai dengan tempatnya. Ya, kita pertengahan. Kita tidak berlebih-lebihan dan juga tidak merendahkan. Tidak berlebih-lebihan seperti Nasara, tidak merendahkan Nabi seperti Yahudi. Ya, kebiasaannya Yahudi merendahkan para Nabi dan Rasul. Kebiasaannya Nasara hulu terhadap para Nabi dan Rasul. Kita pertengahan. Nabi dan Rasul manusia biasa. Qul innama ana basyarun mithlukum. Ya, Nabi itu diciptakan bukan menciptakan. Nabi itu diatur bukan mengatur. Ya, Nabi itu dikuasai bukan menguasai. Nabi juga punya syahwat. Nabi SAW terlahir. Ya, Nabi juga mati. Nabi juga sakit. Nabi SAW butuh makan, butuh minum, manusia biasa. Ya, ini keyakinan ini membuat kita tidak menuhankan beliau, tidak mengkultuskan Nabi SAW atau mensejajarkan beliau dengan Allah. Tapi ingat, teruskan ayat tadi, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Ini bedanya. Bedanya beliau diberi wahyu, sedangkan kita manusia biasa tidak diberi wahyu. Ya, beliau diberi wahyu sehingga beliau menjadi Rasul, yaitu manusia dengan kedudukan yang paling mulia. Ya, beliau memiliki kemuliaan di situ. Ya, adapun selain itu sama selebihnya seperti manusia biasa, butuh makan, butuh minum, juga punya syahwat, ya, juga mati, ya, dan yang lainnya. Tidak sama dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Nabi mengatakan, ana abdun, aku itu hamba. Namanya hamba itu apa? Disembah atau menyembah? Menyembah. Namanya hamba itu mengatur atau diatur? Diatur, bukan mengatur.
faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah Rasul atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di satu sisi Abdullah, dia juga hamba Allah yang nyembah Allah, artinya dia juga punya Tuhan. Tapi di sisi yang lain dia adalah utusannya Allah yang menjadikan kita akhirnya menghormati beliau, memuliakan beliau, mencintai beliau dan meneladani beliau. Tutruni la tazidu fi madha. Jangan kalian, kata beliau, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, anta nurun fauqa nurin, apa lagi? Itu tadi yang saya bacakan itu adalah namanya qasidah apa? Burdah. Yang saya bacakan tadi itu qasidah Burdah yang ditulis oleh Al-Busiri. Ya, dan banyak kalau mau qasidah-qasidah atau senandung-senandung qasidah yang hulu berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak di negeri kita. Cuman orang-orang baca itu nggak eru artinya. Iya, nggak tahu artinya apa. Melok aja pokoknya wis. Dikira wis bahasa Arab ini sudah ya, membaca kalimat yang tulisan Arab itu pokoknya dianggap sudah dapat pahala gitu loh. Iya, dianggap sudah dapat pahala gitu, membaca kalimat yang berbahasa Arab. Sampai dulu pernah ada apa? Ya ada orang ngelihat WhatsApp-nya isinya bahasa Arab, chattingan padahal obrolan bahasa Arab. Dianggap, wah masya Allah ini ngaji nih, kok ngaji loh? Ini chattingan biasa ini, terus diwara ngaji. Kok kan dulu tulisan Arab dapat pahala kalau baca gitu. Kemudian yang keenam, kata Nabi SAW, qatalallah al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rawahul Bukhari. Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Ya, amin. Semoga Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini panjangnya. Nabi SAW mengatakan, ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid karena aku melarang hal tersebut. Ini diucapkan oleh Nabi, kata para ulama, 5 hari sebelum wafatnya Nabi. Dalam keadaan Nabi sakit keras, dalam keadaan Nabi sudah lemah, namun Nabi tidak bosan-bosannya memperingatkan umat dari syirik. Padahal notabene sahabat-sahabat, kalau 5 hari sebelum Nabi wafat, sahabat-sahabat ini sudah apa? Tauhidnya sudah mateng, lontok sudah. Tapi demikian, dakwah tauhid, mengingkari kesyirikan itu tidak ada selesainya. Ya, jangan mengatakan kita sudah kenyang dengan dakwah tauhid, enggak. Kurang sahabat luwih warak. Sahabat lebih kenyang dengan dakwah tauhid, namun tetap Nabi SAW memperingatkan dari kesyirikan dan mengajak mereka kepada tauhid. Maka tidak ada kata putus dari dakwah tauhid dan memerangi syirik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kuburan Nabi di Masjid Nabawi? Ya, itu ada sejarahnya. Pernah kalau tidak salah ya, sudah ya. Di tempat sini kok. Di mana? Enggak, di sini kok. Di Pasar juga. Sini. Ya di sini. Ada rekamannya mungkin atau edisi biro. Iya wis. Tapi yang pertama, awalnya itu bukan kuburan. Awalnya itu adalah kamar Aisyah, rumah Aisyah. Dan khusus seorang Nabi, ojo ditiru ya. Khusus seorang Nabi, innal anbiya dufinu min haitsu yamutun. Sesungguhnya seorang Nabi itu dikubur di TKP dia meninggal. Ini hukum khusus siapa? Nabi. Jangan ditiru, wasiat nanti. Di mana saya mati, disitulah saya dikuburkan. Nggak tahu ada yang wasiat gitu paling. Makanya saya pernah melihat ada kuburan di pinggir jalan. Apa diwasiati gitu dia?
dalam rumah gitu, nggak boleh. Nah, ini khusus Nabi. Maka ketika itu Nabi wafatnya di kamar Aisyah, di pangkuan Aisyah, maka Nabi pun langsung dikubur di situ. Maka jadilah kamar rumah Aisyah menjadi kuburannya Nabi SAW. Nah, kuburannya Nabi itu memang bersebelahan dengan masjid, tapi dia bukan bagian dari masjid. Loh, seandainya dia bagian dari masjid, Nabi SAW tidak akan menggauli Aisyah di situ dong. Paham nggak? Kalau itu bagian dari masjid, Nabi SAW tidak akan menggauli Aisyah di situ. Tapi justru di situ menunjukkan bahwa itu bukan masjid. Memang bersebelahan dengan masjid, berdempetan dengan masjid. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal, maka dikuburkan di situ. Ketika Umar meninggal, maka dikuburkan di situ. Ya, maka jadilah itu kuburan 3 orang tersebut, yaitu Nabi, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhu. Setelah itu zaman Utsman bin Affan mengalami perluasan. Namun tetap perluasannya itu tidak sampai ke area rumah Nabi, area kubur Nabi SAW. Jadi perluasannya itu kalau nggak kiblat, ini kiblat ya. Ini kiblat. Kiblatnya arah sana. Ya, mihrab. Ya, mihrabnya arah sana katakanlah. Kuburannya Nabi di mana? Kanan atau kiri? Di kiri. Kuburannya Nabi di kiri. Perluasan Masjid Nabawi sejak dari zaman Khalifah Utsman itu ke kanan atau enggak ke belakang. Paham ya? Perluasannya mesti ke sana, gak wani ngote-ngote sing kiri. Gak diumek ini. Yang sebelah kiri ini. Karena itu kubur Nabi SAW. Baru ketika zaman Umayyah, Abdul Malik bin Marwan ya, atau Hisham bin Abdul Malik, ana lupa. Baru ekspansi perluasannya sampai ke makamnya Nabi SAW. Dan banyak ketika itu sebagian sahabat seperti Abdullah bin Zubair dan sebagian para pembesar tabi'in juga mengingkari hal tersebut, menasehatkan kepada khalifah ketika itu. Ya, namun namanya keputusan pemimpin tetap dikerjakan. Akhirnya dimasukkanlah perluasan Masjid Nabawi sampai ke makam Nabi SAW. Namun itu pun tetap dengan memperhatikan bangunannya agar tidak sampai dianggap sebagai bagian masjid. Jadi bangunannya seperti seakan-akan jadi satu, tapi itu tetap dikatakan bukan bagian masjid. Meskipun satu atap, ya, meskipun satu atap, tapi tetap itu dikatakan bukan masjid. Dengan 3 lapis tembok di dalamnya. Kemudian kalau sekarang Anda lihat softnya itu nggak sampai makam Nabi SAW. Paham ya? Softnya orang sholat itu nggak sampai makamnya Nabi SAW. Meskipun kalau kita lihat bangunannya itu seperti sudah menyatu dengan makam Nabi SAW, tapi softnya ketika sholat tidak sampai makamnya Nabi. Itu penjagaan supaya tidak sampai menjadikan masjid sebagai kuburan. Contoh gini jemaah, ada masjid, terus ada toiletnya. Toilet ini di dalamnya masjid, satu bangunan sama masjid. Anak tanya sama antum, toilet ini apakah bagian dari masjid juga? Tidak. Kalau dia bagian dari masjid, boleh dong antum sholat di situ. Paham maksudnya? Ini bukan menyamakan kuburan Nabi sama toilet ya, bukan. Alhamdulillah, ini kita bicara seperti itu untuk mengilustrasikan bahwa nggak mesti satu bangunan berarti itu bagian dari bangunan tersebut, nggak mesti. Kayak toilet, terus kamarnya marbot. Nah, ini kan di dalam masjid kan, di dalamnya masjid. Nah, marbot biasanya bawa istri, ya. Mereka gitu. Kalau itu bagian dari masjid, nggak boleh dong harusnya. Paham ya, Man? Ya. Ya, kemudian poin yang ke-7, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Iki kufron kena. Kata Nabi, barang siapa yang berbicara atas namaku, ngarang-ngarang ucapan atas namaku,
Apa-apa yang tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah dia persiapkan tempatnya di neraka. Hadis ini mutawatir. Ya, mutawatir hadis ini. Ya. Atau dalam lafal yang sering kita dengar adalah man ta'ammada alayya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Baik pembuat hadis palsu. Ya, banyak orang-orang yang membuat hadis-hadis yang palsu. Hadis yang bahkan sangat luar biasa palsunya. Seperti misalnya saya pernah dengar seorang habib mengatakan, man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwa dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan di perutnya masih ada sisa kopi, maka masuk surga. Kok iso itu? Iya, supaya laris kopinya gitu. Enggak, kok bisa ada yang percaya gitu loh sama. Itu yang kita miris. Kok bisa ada hadis-hadis palsu demikian yang percaya? Ya kalau itu Pak Tua itu di situ sudah tingkat tinggi itu sudah. Kedustaannya sudah luar biasa itu. Ya, kipernya ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, Innilah usafihun nisa allati yajuzuz zawaju minhunna. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Ditegaskan di sini oleh beliau, yaitu wanita-wanita yang aku dibolehkan menikah dengannya. Berarti wanita-wanita selain istrinya, selain putri-putrinya, selain mahramnya. Maka Nabi tidak menjabat tangannya. Kalau sama Fatimah, ya mahramnya, sama istrinya atau ya pokoknya yang mahram boleh berjabat tangan. Tapi yang dimaksud di sini, aku tidak berjabat tangan dengan wanita, yaitu yang bukan mahram, ajnabiyah. Nah, ini dalil. Jadi ketika Nabi membaiat wanita-wanita tatkala Fathu Mekah, maka Nabi tidak berjabat tangan dengan tangan wanita tersebut. Ya, jadi nggak ada dalil sebagian orang membolehkan berjabat tangan dengan wanita-wanita yang ajnabiyah dengan dalil Nabi ketika Fathu Mekah membaiat para wanita, Nabi berjabat tangan dengan mereka. Tidak, dusta. Nah, itu masuk ke nomor 7 tadi. Berdusta atas nama Nabi SAW. Mau pakai sarung tangan, ya, saya kira dia akal-akali kok Yahudi lah gitu, suka ngakal-ngakali syariat. Ya, boleh berjabat tangan dengan wanita asalkan tidak langsung pakai sarung tangan misalnya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Ya kecuali kalau darurat. Apa contohnya darurat? Ya seperti kecelakaan. Terus ada perempuan, ada wanita mau ya tenggelam. Ya ketika membantu kelahiran misalnya. Kalau memang nggak ada dokter wanita. Ya, kalau memang tidak ada dokter wanita yang bisa membantu proses kelahiran, maka ya dalam kondisi darurat demikian. Yang ke-9, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka, yang benci dengan sunnahku. Nah, sunnah di sini artinya adalah ajaran Nabi, Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, pola beribadahnya Nabi. Barang siapa yang tidak suka, maka dia bukan golonganku pada hari kiamat. Naudzubillah kalau sampai hari kiamat tidak digolongkan sebagai umatnya Nabi SAW. Ini hadis ini diucapkan oleh Nabi ketika ada 3 orang sahabat yang ingin tahu tentang ibadahnya Nabi di rumah. Kemudian ketika mereka merasa kok Nabi biasa-biasa saja ya, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iya, Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya. Wajar kalau ibadahnya biasa. Wa aina nahnu min Rasulillah. Lah terus kita gimana kalau dibandingkan Rasul? Kita nggak ada jaminan surga. Maka yang pertama puasa terus. Yang kedua tidur terus. Loh, sholat terus kok tidur terus? Sholat malam terus nggak tidur. Dan yang ketiga nggak mau nikah. Ya, maka baru Nabi SAW mengatakan hadis ini. Fa inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu.
Aku manusia yang paling bertakwa kepada Allah, tapi aku terkadang puasa, terkadang juga tidak puasa. Aku terkadang tidur, terkadang sholat, dan aku menikahi wanita-wanita. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku, dengan ajaranku, maka dia bukan golonganku. Ya, berarti tadi Nabi menyebutkan yang terakhir apa? Nah, aku juga menikahi wanita. Nabi nyebutnya berapa kali? Wanita-wanita. Wa atazawwajun nisa, aku menikahi wanita-wanita. Maka hati-hati. Nah, ini serius ini jamaah. Yang benci poligami masuk hadis ini enggak? Masuk hadis ini. Bedakan antara enggak mampu sama benci. Membenci syariat Allah kekufuran, awas. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, yaitu membenci syariat yang Allah turunkan. Fa'ahbata a'malahum, maka Allah hanguskan amalan mereka. Artinya mereka kafir. Nah, hati-hati menolak syariat. Ya, benci dengan syariat tersebut. Ya, beda sama nggak mampu. Ya, kayak kita nggak mampu haji. Kita nggak mampu haji. Apa kemudian kita mencaci maki syariat haji? Lapo sih untuk kaji barang ini? Ngerepot-repoti antrian bertahun-tahun, larang di sana. Benci sama, ya. Iya, belum lagi di sana capek, panas, ya kan? Ngapain sih ada syariat? Benci dia. Kalau nggak mampu haji, ya dimampukan, diusahakan supaya mampu. Sama yang tadi juga ya. Baik, yang terakhir sebelum kita tutup, Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata beliau, ay la a'mala bihi, la a'malu bihi, wa la u'allimuhu, wa la yubaddilu akhlaqi. Ilmu yang tidak bermanfaat artinya adalah yaitu yang aku tidak mengamalkannya, tidak pula aku ajarkan, dan tidak pula memperbaiki akhlakku. Maka terus banyak berdoa kepada Allah. Doa ini jamaah, jangan sampai kita ini rajin ngaji, ya berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain, menghafalkan hadis ini, menghafalkan matan kitab ini, menghafalkan Al-Quran, ya sampai banyak ilmu yang didapatkan namun ternyata tidak ada manfaatnya, tidak ada praktek amalannya, tidak merubah akhlaknya. Ini jangan sampai demikian. Minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Karena kita belajar ini bukan cuma sekedar koleksi ilmu supaya menambah wawasan, Ustaz. Ya, cek gak ketok longor ngono. Makanya saya ngaji, saya belajar. Kalau ditanya sama orang itu cek ketok intelek gitu loh. Ya. Tapi nggak diamalkan, cuma buat koleksi-koleksi tok. Buat apa? Sama seperti ahlul kitab. Orang-orang Nasara itu bahkan lebih banyak yang tahu tentang agama daripada kaum muslimin. Mereka pinter bahasa Arab. Orang-orang Nasara padahal. Iya. Mereka tahu tentang beberapa perkara-perkara di dalam Islam. Bahkan di mata kuliah mereka, di sekolah teologi itu, ada mata kuliah Islamologi. Belajar Islam mereka. Tapi cuma sebatas apa? Ilmu. Cuma sebatas pengetahuan saja. Mereka nggak mempraktekkan, nggak mengamalkannya. Bahkan naudzubillah justru untuk senjata memurtadkan kaum muslimin. Ya, maka jangan sampai kita belajar hanya sebatas koleksi saja, namun ilmu itu diamalkan. Ya, kemudian diajarkan. Ya, baru ilmu itu bisa merubah akhlak kita. Ya, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada mau ditanyakan, tafadhol. Kan termasuk golonganku itu konsekuensinya kayak gimana? Apa jadi jatuh kafir kan? Apa keluar dari ahli sunnah? Apa gimana? Terus hukumannya apa itu? Ya bisa jadi. Nerakanya kalau ya seperti kayak diusir dari telaga itu bukan golongan. Iya. Ya, diusir dari telaga. Ya bisa jadi bukan golongan Nabi SAW, karena pada hari kiamat masing-masing umat akan digolongkan bersama nabinya. Masing-masing umat akan digolongkan sama nabinya. Jadi nggak mesti orang yang nabinya adalah Nabi Fulan maka pasti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Nabi Fulan. Enggak. Hanya yang ittiba saja kepada nabi tersebut itu yang digolongkan. Kata Nabi,
Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Ketika di padang mahsyar aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya antara 3 sampai 9 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Dan aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Enggak punya pengikut bukan berarti nabi tersebut diutus di hutan belantara. Bukan. Nabi tersebut diutus kepada manusia, namun manusia tidak ada yang beriman kepada nabi itu. Maka ketika hari kiamat tidak ada orang atau tidak ada umat, tidak ada manusia yang mengikutinya, tidak digolongkan di belakang nabi tersebut. Ya, maka sama, ketika seorang tidak digolongkan bersama Nabi SAW, bisa jadi dia ini kafir dan bisa jadi dia ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah diusir oleh Nabi SAW ketika di telaga. Ya, suhqan liman baddala ba'di. Menjauhlah bagi orang-orang yang merubah-rubah agamaku. Nah, wallahu a'lam. Ini nasab ini turunan Nabi itu seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, At-Tamimi itu masih termasuk Suriah Nabi itu bukan. Kemudian masalah Yahudi itu dulu kan ditindas sama Fir'aun, Bani Israil, terus sekarang malah dia menindas. Dulu kenapa mereka sampai ditindas itu, gara-gara apa? Terus apa yang mereka lakukan? Ya. Baik. Tapi dahulu mereka ditindas oleh Fir'aun, Bani Israil bukan Yahudi ya. Mereka Bani Israil, yakni masih sekup kabilah, yaitu anak turunannya Israil. Bani artinya anak cucu. Israil siapa? Nabi Yakub. Jadi nggak identik Bani Israil berarti Yahudi, enggak. Bani Israil ada yang beriman kan? Iya, ada yang beriman. Nabi Musa Bani Israil, Nabi Yusuf, Nabi Isa, banyak Bani Israil, nabi-nabi. Mereka ditindas karena Mesir, yakni suku Kipti, suku asli Mesir, itu lama-kelamaan semakin terpinggirkan. Artinya jumlah Bani Israil yang ada di Mesir itu semakin banyak, semakin besar. Ya, maka suku asli kan Bani Israil ini kan pendatang. Siapa yang pertama kali datang ke sana? Digawa mbek sapa? Yusuf. Ya kan? Yang pertama kali bawa Bani Israil ke Mesir adalah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf menjadi gubernur di Mesir sana, maka dibawa Yakub, ya, kemudian saudara-saudaranya itu di akhir surat Yusuf itu. Nah, akhirnya mereka beranak pinak di sana 12 suku. Beranak pinak tambah banyak sehingga suku aslinya jadi terpinggirkan. Ya, maka suku asli yaitu Fir'aun nggak mau, maka mereka pun akhirnya dipaksa untuk jadi budak, diperbudak di situ. Ya, karena kalau semakin banyak, wah ini gawat, ini nanti akan menguasai Mesir. Kita akan semakin terpinggirkan. Ya, itu wallahu a'lam. Yang Syekh Muhammad. Wallahu a'lam, ana enggak pernah tahu masa itu dzurriyyah Nabi. Imam Syafi'i iya. Imam Syafi'i iya. Siapa ada referensi bilang? Anda tidak pernah tahu ada ulama yang menyebut beliau sebagai Ahlul Bait. Imam Syafi'i itu masih ada tuh. Iya, Imam Syafi'i itu termasuk Bani Hashim. Beliau termasuk Ahlul Bait Nabi, Imam Syafi'i. Jadi ada kelompok orang atau orang yang menyamakan Nabi Muhammad sama apa dan di Paris Buddha lagi. Itu kan mereka kan katanya mau minta pertolongan ke Nabi Muhammad. Sekarang dalilnya mereka itu kan besok kan Nabi juga di akhir kan ngasih pertolongan kepada kita. Gimana? Ngasih pertolongan kepada kita itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mintanya tetap kepada Allah. Syafaat itu maksudnya. Ya. Dalilnya mereka alasankan gitu. Ya, Nabi nggak bisa merdeka ngasih syafaat. Kalau seandainya Nabi merdeka ngasih syafaat, bukan ente yang dikasih syafaat.
Siapa? Abu Thalib. Iya, siapa ente? Kenal lagi. Kalau Nabi merdeka, bisa merdeka ngasih syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak. Allah mengatakan dalam surat An-Najm, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat yang di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali yang diizinkan oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah, yaitu izin Allah kepada yang memberi syafaat dan ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Nah, nanti Nabi ketika minta syafaat, Nabi sujud dulu kepada Allah. Baru kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah kau akan diberi. Washfa' tusyaffa', dan mintalah syafaat, kau akan diberi izin untuk memberi syafaat. Ya, jadi tetap mintanya kepada Allah. Ibarat ya, kalau misalnya kita mau nunut orang, mau nunut mobilnya orang, kita minta izinnya ke siapa? Supir atau ke yang punya mobil? Padahal yang bawa mobil siapa? Itu misalnya. Tetap nggak dibolehkan. Syafaat milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik siapa-siapa. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu, ayat yang sering dibaca. Ayat yang mereka lupa sendiri sama ayat yang dibaca. Surat Yasin juga demikian. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang justru litundzira bihi man kana hayyan. Tapi mereka bacakan kepada orang mati. Padahal Al-Quran itu kepada orang yang hidup, untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup. Orang mati dikasih peringatan surat Yasin. Iya, jelas surat Yasin justru ada bantahan buat mereka. Ya. Wallahu a'lam. Kalau ada orang yang mengatakan, itu kan ayat untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Yang mana itu? Ya, seperti qul ya ayyuhal kafirun. Iya. Yang qul ya ayyuhal kafirun itu kan yang dituju kan orang kafir. Dengan kita kan orang muslim. Kenapa kok dipakai buat orang muslim? Nah, justru pertanyaannya gitu, kenapa niru orang kafir inti? Iya kan? Kan orang kafir misalnya diperingatkan untuk mereka tidak ghulu. Misalnya Allah mengatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai orang-orang ahlul kitab, jangan kalian ghulu kepada, atau jangan kalian ghulu terhadap agama. Artinya nggak boleh beragama dengan ghulu. Nah, ayat ini kita katakan kepada orang-orang yang ghulu, umat Islam. Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Jangan kalian ghulu dalam beragama. Kata mereka, itu kan buat ahlul kitab. Kok kau sampaikan kepada saya? Maka kita jawab, soalnya mirip. Kenapa kau kok sama dengan ahlul kitab? Ahlul kitab dilarang ghulu, berarti itu juga larangan buat kaum muslimin. Jangan meniru ahlul kitab. Jangan tasyabbuh seperti ahlul kitab. Jadi larangan-larangan di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada orang kafir, itu juga sejatinya larangan kepada umat Islam. Loh, masuk akal nggak? Orang kafir dilarang, orang Islam? Ya apa kayak gitu caranya? Kalau orang kafir dilarang, ya berarti otomatis umat Islam jangan ikut-ikutan. Ancaman. Iya, ancaman. Berarti umat Islam jangan ikut-ikutan. Terakhir. Menjelaskan tentang siapa yang membenci sunnah akan terhapus amalannya, nggak Pak tadi Ustaz ya? Semua amalannya Membenci syariat Allah. Ya, termasuk sunnah. Kalau tidak melakukan gitu ya Bapak Ustaz? Ya kan bukan benci, nggak melakukan itu karena tidak mampu, atau bisa juga karena malas. Ya kan, malas, dia tahu itu syariat Allah, tapi dia berat melakukannya karena hawa nafsunya. Paham ya? Seperti jenggot gitu aja Pak Ustaz. Kan ada beberapa teman itu tidak suka
menumbuhkan jenggot gitu Pak. Tadi kan tahu kalau itu sunnah itu Pak. Iya, tidak sukanya itu nggak mesti kemudian benci dengan syariat itu. Sepanjang dia masih meyakini bahwa yang lebih afdol itu berjenggot. Cuman saya itu keri kalau jenggotan. Ya. Dia alasan-alasan yang kembalinya kepada hawa nafsu. Bukan membenci syariat Islamnya, bukan, tapi kembali kepada hawa nafsunya. Makanya seperti ini berdosa, tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau sudah benci, nah benci ini ujung-ujungnya nanti mengolok-olok syariat. Ya, makanya seperti ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Saya misalnya minum, syariat Islam minum pakai tangan kanan, ya kan? Saya benci minum pakai tangan kanan karena mengatakan, ngapain sih agama kok ngurusin minum? Agama itu ya sudah ngurusin ibadah saja. Masa makan minum harus seperti ini? Dia benci sama aturan-aturan agama itu. Enggak, saya minum pakai tangan kiri. Kenapa? Saya tidak mengimani agama kok ngatur-ngatur urip. Karepku uripku dhewe kok diatur-atur. Artinya dia menolak syariat yang berkaitan dengan minum atau bahkan mohon maaf cebok. Tambah muring-muring deh cebok harus pakai tangan kiri. Masa agama ngatur urusan cebok? Iya. Agama itu kan hanya ibadah di masjid saja. Ngapain cebok kok diurusi? Tapi katakan iya, dalam Islam diurusi. Nah dia nggak mau menolak, dia benci dengan aturan itu. Kak karepku, aku cebok atik tangan kanan. Karep-karepku dia bilang itu. Aku gak cebok. Nah, ya itu tambah parah itu. Karepku gak cebok gitu. Iya. Orang Jepang pakai tisu. Waduh gak cebok kan. Beda sama orang yang tidak menjalankannya karena hawa nafsu. Nah, ini sering antum, hati-hati. Ini misalnya lagi scroll HP, lagi chat WA gitu kan. Ya kan, kemudian ambil minum. Nah, mau ganti gini kan ribet, ngetik pakai tangan kiri gitu kan. Nah, sudah gini aja. Yang seperti ini bukan membenci, tapi dia nggak mau melakukannya karena malas, karena hawa nafsunya. Tapi dia meyakini yang afdol itu dengan tangan kanan, dan itu syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dia yakini hal itu. Makanya seperti ini berdosa. Atau nyetir. Ya nyetir ya, sambil nyemil biasanya, membuka kacang atau apa keripik tahu apa ambil nyetir. Nah keripiknya pasti di mana? Mau setir kita kanan kok. Keripiknya sebelah kiri. Nah kalau pindah sebelah kanan susah gitu loh. Ya kan susah. Itu pakai tangan kiri. Nah kan ini nyekel, apalagi senden di sininya gitu kan. Nyetir gini ambil jupuki gini. Lo kan enak gitu loh. Tapi bukan dalam rangka dia mengingkari syariat makan dengan tangan kanan, enggak, males. Nah seperti ini berdosa, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.